Halo Bu Agnes dan juga teman-teman. Di sini saya Pak Diavianto dengan NIM 211224054 akan mempresentasikan unit of work yang telah saya buat dengan tema market. Nah, di sini ada langkah atau unit of work-nya. Yang pertama ada entry point. Di sini untuk entry point saya membuat satu pertemuan, yaitu pertemuan pertama dengan subtema bermain peran sebagai penjual dan juga pembeli. Nah, di sini siswa akan dibagi menjadi dua kelompok. Nah, setiap kelompok akan menjadi berperan menjadi penjual dan juga pembeli secara bergantian. Nah, guru akan memandu siswa dalam berinteraksi layaknya penjual dengan menawarkan benda-benda yang ada di sekitar seperti buku, pensil, penghapus, dan juga lain-lain. Nah, selanjutnya guru juga akan memandu siswa dalam berinteraksi layaknya pembeli dengan memilih produk-produk yang ditawarkan oleh pembeli. Maksud atau fokus saya pada entry point kali ini akan mengenalkan mengenai pasar, penjual, dan juga pembeli. Selanjutnya ada langkah knowledge harvest. Nah, di sini saya ada satu pertemuan juga, yaitu pertemuan kedua dengan subtema pengalaman di pasar. Di sini, guru akan memberikan beberapa pertanyaan pemantik terkait pengalaman ke pasar. Nah, guru membagi siswa ke dalam beberapa kelompok kecil. Nah, dengan bantuan pertanyaan dari guru, siswa dalam kelompok membagikan pengalamannya di pasar. Nah, di sini saya juga telah melampirkan beberapa pertanyaan untuk memandu siswa dalam diskusi kelompok. Yang pertama ada, pernahkah kamu pergi ke pasar? Dengan siapa kamu pergi ke pasar? Kamu pergi ke pasar untuk apa? Dan juga barang-barang apa saja yang kamu lihat di pasar. Di sini pertanyaan-pertanyaan sudah saya sesuaikan untuk anak kelas 1 SD. Nah, selanjutnya guru akan bertanya kepada setiap kelompok terkait hasil berbagi pengalamannya. Maksud atau fokus saya di langkah knowledge harvest ini yaitu untuk menggali pengetahuan siswa dengan pengalaman yang telah dilakukan saat berkunjung di pasar tempo hari. Selanjutnya ada langkah the big picture explain the thing. Nah, di sini saya ada satu pertemuan, yaitu pertemuan ketiga dengan subtema peran pasar di masyarakat. Nah, di sini akan disediakan gambar. Siswa dapat mencatat apa saja yang ada di gambar dengan clue dan juga arahan dari guru. Nah, guru akan menjelaskan apa itu pasar, manfaat pasar, serta pentingnya pasar bagi masyarakat. Nah, guru akan menjelaskannya dengan bantuan gambar dan juga bertanya kepada siswa mengenai apa saja yang ada di gambar dan disertai dengan penjelasan yang disangkut pautkan dengan materi. Nah, di sini saya sudah menyediakan gambar. Di sini ada di gambar ada penjual, ada pembeli, ada barang yang dijual seperti sayur-sayuran, wortel, sawi, dan juga ada orang juga yang menyerahkan uang kepada penjual. Nah, di sini fokus saya pada tahapan kali ini yaitu untuk menggambarkan gambaran besar tentang seluk-beluk pasar. Selanjutnya ada langkah riset dan juga recording. Di sini saya membagi menjadi 4 pertemuan, yang dimana pertemuan pertama yaitu pertemuan keempat, berdialog di pasar. Nah, dengan subtema dialog di pasar ini, siswa akan diberikan contoh dialog sederhana antara penjual dan juga pembeli. Nah, siswa secara bersama-sama dengan panduan guru mencoba berdialog dengan sopan dan juga dengan intonasi yang benar. Nah, secara berpasangan, siswa akan mencoba mempraktekannya di depan kelas. Di sini saya juga sudah lampirkan beberapa dialog antara penjual buah dan juga pembeli, yang dimana dialog ini sudah saya sesuaikan dan juga saya peringkas untuk bahan ajar untuk anak SD kelas 1. Nah, pada pertemuan kali ini fokus saya yaitu adalah melatih siswa untuk berinteraksi serta berbicara yang baik dan juga benar di pasar. Nah, selanjutnya pada pertemuan kedua atau pertemuan kelima ini dengan subtema yaitu berhitung dengan benda pasar. Nah, pada pertemuan sebelumnya siswa yang telah diberikan tugas untuk membawa benda pasar yang nantinya akan digunakan sebagai praktik berjualan dan juga menghitung. Nah, siswa dibagi menjadi beberapa kelompok kecil. Dengan barang yang telah dibawa, siswa melakukan aktivitas
penjumlahan dan juga pengurangan dengan menyusun barang-barang yang telah dibawa. Nah, siswa juga akan mencatat hasil penjumlahan dan juga pengurangan tersebut. Di sini saya juga sudah membuat LPJ mengenai gambar-gambar dan juga penjumlahan dan juga pengurangan dengan barang-barang tersebut. Sebagai contoh, di sini ada es krim, pengurangan es krim, pengurangan apel, pengurangan boneka, dan juga ada penambahan nanas, penambahan semangka, penambahan jamur, penambahan labu. Nah, fokus pada pertemuan kali ini yaitu adalah melatih berhitung menggunakan benda konkret kepada siswa. Selanjutnya ada 2 pertemuan, yaitu pertemuan ke-6 dan juga pertemuan ke-7. Di sini saya menggabung menjadi satu subtema, yaitu berhitung dengan benda observasi di pasar. Nah, untuk hari pertama di sini, guru akan mengajak siswa ke sebuah pasar. Nah, siswa melakukan observasi dan juga mencatat hasil pengalaman dengan bantuan pertanyaan yang telah disediakan oleh guru. Nah, di sini saya sudah menyediakan beberapa pertanyaan untuk sebagai acuan siswa dalam melakukan observasi di pasar. Nah, sebagai contoh, apa saja barang yang dijual di pasar, terus siapa yang menjual barang-barang di pasar, misalnya penjual sayur, penjual buah, penjual daging, penjual ikan, dan lain-lain. Dan juga untuk pertanyaan-pertanyaan ini akan digunakan siswa sebagai acuan untuk melakukan observasi. Nah, di hari keduanya, setelah melakukan observasi, siswa diharapkan dapat berbagi informasi terhadap hasil pengamatannya kepada teman lain. Untuk fokus saya pada tema kali ini yaitu adalah melakukan observasi secara langsung di pasar dengan memanfaatkan panca indera siswa. Selanjutnya untuk pertemuan keempat yaitu pertemuan ke-8 dengan subtema yaitu menjaga lingkungan di pasar. Nah, masih berdasarkan pengalaman observasi pada pertemuan sebelumnya, siswa dapat menceritakan kondisi di pasar. Nah, siswa berdiskusi dengan guru dalam beberapa kelompok kecil terkait apa saja yang dapat dilakukan untuk menjaga kondisi lingkungan di pasar. Nah, dalam kelompok siswa menyusun aksi tindakan yang dapat diterapkan di lingkungan pasar. Nah, siswa akan menerapkan langkah-langkah tersebut dengan membuat gambar dan juga poster rancangan atau aksi yang akan dilakukan untuk menjaga lingkungan sekitar. Nah, jika waktunya kurang, kemungkinan untuk pertemuan kali ini tugasnya akan digunakan untuk pekerjaan rumah atau PR. Di sini saya sudah melampirkan juga contoh poster agar sebagai acuan siswa untuk menyusun atau aksi tindakan dan selanjutnya akan diterapkan atau dilakukan proses menggambar poster yang akan dilakukan oleh siswa. Nah, untuk fokusnya pada subtema kali ini yaitu merancang aksi menjaga lingkungan pasar dengan membuat poster atau gambar. Saja untuk langkah terakhir yaitu exit point. Nah, untuk exit point ini saya membagi menjadi 2 pertemuan, yaitu pertemuan 9 dan juga 10 dengan subtema Market Day. Nah, pada hari pertama Market Day ini, pertemuan sebelumnya, guru telah memberikan informasi pada pertemuan 10 akan ada Market Day. Nah, para siswa menyiapkan Market Day dan telah membawa barang-barang yang dibutuhkan untuk menyusun atau membuat tenda atau stand. Nah, dalam setiap kelompok, siswa telah menentukan siapa yang akan menjadi penjual, yang menjaga stand jualan, dan siapa yang akan menjadi pembeli yang akan mengunjungi dan juga membeli barang di stand kelompok lain. Nah, untuk hari keduanya yaitu setelah siswa melakukan market day, di hari kedua ini saya memfokuskan pada untuk sharing atau refleksi. Nah, siswa akan membagikan pengalamannya dan menceritakannya di depan kelas yang akan dilihat oleh seluruh peserta didik dan juga guru. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan terkait unit of work yang telah saya buat. Ada kiranya saya salah kata, mohon maaf. Sekian dan terima kasih.